dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Pada video ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu sudah sangat familiar dengan Pancasila. Namun, seringkali Pancasila hanya dipahami sebatas hafalan 5 sila, tanpa benar-benar memahami makna dan perannya dalam sistem ketatanegaraan. Padahal, dalam praktik bernegara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis. Pancasila tidak hanya menjadi dasar berdirinya negara, tetapi juga menjadi arah, tujuan, dan batasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, di dalam video ini saya akan menjelaskan Pancasila dari sudut pandang ketatanegaraan secara komprehensif, mulai dari kedudukan, fungsi, hingga implementasinya dalam kehidupan bernegara. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis negara. Artinya Pancasila menjadi landasan pemikiran paling mendasar yang melatar belakangi lahirnya negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai religius, nilai budaya, serta nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena berasal dari nilai-nilai tersebut, Pancasila memiliki sifat kontekstual dan membumi, bukan nilai yang asing atau dipaksakan dari luar. Sebagai dasar filosofis, Pancasila memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar dalam ketatanegaraan seperti: yang pertama ada untuk apa negara didirikan, yang kedua bagaimana hubungan negara dengan rakyat, yang ketiga nilai apa yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tercermin dalam kelima sila Pancasila yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua ada Pancasila sebagai norma dasar ketatanegaraan. Dalam teori hukum dan ketatanegaraan dikenal konsep Grundnorm atau norma dasar, yaitu norma tertinggi yang menjadi sumber keabsahan norma-norma di bawahnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar tersebut, yang artinya Pancasila menjadi landasan legitimasi bagi konstitusi, lembaga negara, serta seluruh peraturan perundang-undangan. Sebagai norma dasar, Pancasila memiliki sifat fundamental dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan politik manapun. Semua kebijakan dan produk hukum negara harus berlandaskan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai penjaga arah ketatanegaraan agar tidak menyimpang dari cita-cita bangsa. Yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar pembentukan dan pembatas kekuasaan negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar pembentukan kekuasaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan tersebut agar tidak bersifat sewenang-wenangan. Nilai-nilai Pancasila menuntut agar kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab. Kekuasaan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tidak boleh memecah belah persatuan bangsa, dan harus dijalankan secara demokratis serta berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai rambu-rambu etik dan konteksional bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan kekuasaannya. Yang keempat ada Pancasila dan sistem demokrasi Indonesia. Pancasila menjadi dasar bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri khas, yaitu yang pertama ada berlandaskan nilai ketuhanan, yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang ketiga mengutamakan persatuan nasional, yang keempat mengedepankan musyawarah dan mufakat, yang kelima berorientasi pada keadilan sosial. Dalam praktik ketatanegaraan demokrasi, Pancasila tercermin dalam sistem perwakilan rakyat, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Demokrasi Pancasila menolak dominasi mayoritas yang menindas
minoritas, serta menolak kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam sistem hukum nasional, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya semua peraturan perundang-undangan harus bersumber atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah, semuanya harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Jika suatu peraturan bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Yang keenam, ada Pancasila sebagai sumber etika ketatanegaraan. Selain sebagai sumber hukum, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber etika ketatanegaraan. Nilai-nilai Pancasila mengatur bagaimana menjabat negara seharusnya bersikap dan bertindak seperti menjunjung tinggi kejujuran. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga dimensi moral dalam penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan dapat dilihat dari atau dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan melalui sistem demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat. Dalam bidang hukum, Pancasila menjadi dasar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi, Pancasila mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya konsep normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam praktik bernegara. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat sentral dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis negara, norma dasar, sumber hukum, sumber etika, serta pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Memahami Pancasila dalam konteks ketatanegaraan bukan hanya penting secara akademik, tapi juga sebagai bentuk kesadaran konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Through our Constitution,